Seorang ayah yang menjadi orang tua tunggal untuk kedua anaknya berjuang agar bisa menjadi ayah yang baik bagi mereka berdua. Bahkan perjuangannya sampai membeli sebuah rumah baru dengan kebun binatang di dalamnya. Film kali ini yang akan saya ceritakan berjudul Without a Zoo, yang terinspirasi dari kisah nyata, kisah yang benar-benar dialami Benjamin May yang dituangkan ke dalam tulisannya. Semoga cara saya menceritakan film ini dapat diambil baiknya, dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Kisah Benjamin dimulai dari awal, ketika dia masih menjadi wartawan kolumnis untuk surat kabar atau koran yang mengharuskannya bekerja berpindah-pindah dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang dialami Ben. Pekerjaan itu ternyata membuat Ben harus meninggalkan kedua anak-anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan. Tapi kisah Ben berubah sejak 6 bulan yang lalu. Istri yang sangat dicintainya meninggalkan Ben bersama kedua anak mereka, Dylan dan Rosie yang masih berusia 7 tahun. Sejak saat itu Ben harus mengurus kedua anaknya sendiri, menyiapkan sarapan mereka, hingga mengantarkan mereka ke sekolah sendirian. Tetapi saat di perjalanan, Ben menyinggung Dylan karena mendapatkan nilai F pada tugas rumahnya dan tugas lainnya. Ternyata perkataan Ben itu membuat Dylan sakit hati, hingga menyebabkan hubungannya dengan Ben menjadi buruk. Apalagi Dylan menjawab perkataan ayahnya tadi dengan kata-kata yang kembali mengungkit luka mereka karena kehilangan ibu atau istri Ben. Setelah mengantarkan kedua anaknya, Ben kemudian bertemu dengan kakaknya untuk berbincang setelah beberapa waktu mereka berpisah, karena Duncan May atau kakak Ben pulang dari pekerjaannya menjadi kru kapal penangkapan ikan. Di waktu itu, Duncan mengajak Ben untuk menghabiskan waktu mereka di sebuah kafe, yang ternyata menjadi tempat pertama kalinya Ben bertemu dengan almarhum istrinya. Ben tidak ingin pergi ke sana karena takut mengingat momen-momen pertemuannya dengan almarhum sang istri. Tapi Duncan memberi pesan kepada Ben dengan menganalogikan cahaya matahari yang masuk ke dalam diri Ben. Tidak salah bagi Ben untuk berinteraksi dengan orang baru, agar Ben tidak terus berlarut di dalam kesedihan. Kemudian setelah itu, Ben kembali pergi ke kantornya untuk menyampaikan gagasan dan ide tentang berita yang akan dia liput. Tetapi karena pimpinan perusahaan itu tahu kalau Ben tinggal sendiri mengurus anak-anaknya, dia pun berinisiatif untuk memindahkan Ben ke divisi marketing agar kerjanya tidak terlalu berat seperti sebelumnya. Tapi entah kenapa si Ben menolak tawaran atasannya itu, dan dia justru memilih resign dari pekerjaannya. Selesai dengan itu, Ben mendapat panggilan dari sekolah Dylan, di mana Dylan ternyata mendapat peringatan lagi dari pihak sekolah karena dituduh telah melakukan pencurian. Bahkan setelah itu, guru Dylan memperlihatkan tugas kesenian Dylan kepada Ben. Karena perilakunya yang sudah kelewatan batas, pihak sekolah pada akhirnya mengeluarkan Dylan dari sekolah itu. Sebenarnya alasan Dylan dikeluarkan dari sekolah bukan karena gambarnya, melainkan tindakan pencurian yang dia lakukan. Ketika di malam hari, Ben melihat buku milik Dylan yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang sangat menyeramkan. Sedangkan Rosie terganggu dengan suara pesta yang berada di rumah tetangga mereka, sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyaman. Ben saat itu kepikiran untuk pindah dan mencari rumah baru, agar mereka kembali memulai hidup dari awal dengan semua hal baru. Besoknya Ben bersama Rosie memutuskan mencari rumah baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Ditemani oleh Stephen yang merupakan sales rumah, mereka pun pergi mencari hingga ke daerah pedesaan yang sangat jauh dari hingar-bingar kota. Dari banyak rumah yang telah mereka lihat, Benjamin memutuskan untuk membeli rumah dengan pekarangan yang sangat luas itu. Dia bersama Rosie langsung jatuh hati ketika pertama kali melihat dan masuk ke dalam rumah. Rumah yang mereka beli ini ternyata bukan sekedar rumah biasa. Rumah ini memiliki sebuah kebun binatang yang terbuka untuk umum.
And Isuzu. Steven menjelaskan jika Ben ingin tetap membeli rumah ini, maka dia akan merawat semua hewan yang masih ada di kebun binatang tersebut. Karena rumah itu dijual dengan ketentuan, si pemilik juga harus merawat hewan-hewan di dalamnya. Ben memutuskan untuk mencari rumah lain, karena baginya ketentuan untuk membeli rumah itu sangatlah besar baginya yang tidak memiliki pengetahuan tentang hewan dan kebun binatang. Tetapi ketika dia melihat Rosie bermain dengan burung merak, Ben merasa kebahagiaan anaknya ada di dalam rumah dengan kebun binatang itu. Jadi dia memutuskan untuk membeli rumah itu dengan segala ketentuannya. Kemudian dia menyampaikan keinginannya itu kepada Duncan dan Dylan anaknya. Mereka berdua ternyata sama-sama tidak setuju dengan keputusan yang diambil Ben. Bahkan Dylan merasa kebahagiaan yang dimaksud ayahnya justru akan merusak kebahagiaan Dylan pada rumah yang sekarang ini adalah tempat Dylan untuk bahagia. Keesokan harinya, Ben bersama kedua anaknya bertemu para pegawai yang selama ini merawat hewan-hewan di sana dengan sangat baik. Kelly Foster selaku kepala kebun binatang mengenalkan semua pegawainya. Ada Robin Jones selaku tukang kebun di kebun binatang itu. Ada Peter McCready yang bertugas membuat kebun binatang itu menjadi tidak ketinggalan dengan kebun binatang lainnya yang ada di dunia. Kemudian Kelly mengenalkan Lily keponakannya yang seumuran dengan Dylan, dan Rhonda Blair yang bertanggung jawab mengenai keuangan dan marketing kebun binatang itu. Benjamin bersama semua pegawainya berkeliling untuk memeriksa keadaan hewan dan kebutuhan yang diperlukan di sana, agar pengawas inspektur kebun binatang memberikan izin kepada mereka untuk membukakan kebun binatang itu kepada umum lagi. Kelly mengatakan kepada Ben kalau ternyata banyak hewan di sana berada dalam keadaan yang tidak baik serta membutuhkan perawatan dari dokter hewan. Di malam hari, saat Ben memeriksa data keuangan kebun binatang, dia bingung karena melihat daftar tagihan yang masuk untuk kebun binatang itu. Kemudian, untuk menjernihkan pikiran, Ben pun keluar dan pergi ke bar, lalu bergabung dengan Kelly dan teman-temannya. Saat itu para pegawai meragukan Ben, karena mereka menganggap kalau Ben akan menyerah seperti pemilik sebelumnya. Tapi kenyataannya, Ben justru lebih bersemangat lagi membangun kebun binatang Rosemore, berbeda dengan Duncan yang masih terus membujuk Ben untuk meninggalkan kebun binatang itu. Karena Ben akan terlilit hutang apabila dia masih tinggal di sana, di sebuah kebun binatang yang lama tidak dirawat lagi. Kehidupan baru Ben dan keluarganya tidak semulus yang diharapkan, karena Dylan tidak suka dengan tempat baru, apalagi dikelilingi hewan. Jadi kesehariannya hanya menyendiri, lalu menggambar hal-hal aneh seperti gambar-gambar sebelumnya. Keponakan Kelly, yaitu Lily, sebenarnya tertarik dengan Dylan. Dia mencoba berinteraksi dengan Dylan yang tertutup dengan orang baru. Tapi setelah pertemuan itu, Lily berjanji kepada Dylan untuk sering menemuinya di jam 4 sore setelah dia selesai bekerja. Ternyata setelah mereka bertemu, Dylan sedikit bahagia dengan perhatian yang diberikan Lily kepadanya. Mahalnya biaya mengurus dan merawat sebuah kebun binatang dengan Ben yang sama sekali tidak memiliki pengalaman di dunia binatang membuatnya stres dan hampir putus asa. Ketika di malam hari, Ben meminta Kelly untuk pulang ke rumahnya dan sisa pekerjaan Kelly akan dikerjakan oleh Ben. Jadi saat itu Kelly memberitahukan kalau Spar, harimau tua yang ada di kebun binatang, harus disuntikan obat karena keadaannya semakin memburuk, serta Ben diminta untuk mematikan lampu garasi yang di dalamnya berisi kotak ular-ular eksotis yang baru aja sampai di kebun binatang mereka. Kemudian di malam itu, Ben meminta Dylan untuk mematikan lampu garasi, sedangkan dia dan Rosie akan memberikan obat kepada Spar di kandangnya. Ketika Dylan masuk ke dalam garasi, dia melihat kotak besar yang berisi ular.
Dia penasaran, lalu membuka kotak itu dan tidak menutupnya dengan benar, sehingga ular-ular yang berada di dalam itu keluar dan berserakan di halaman rumah mereka pada pagi harinya. Karena ulah Dylan, pagi itu mereka yang harusnya berangkat ke sekolah, akhirnya malah menangkap ular yang berserakan di halaman rumah mereka. Saat itu Ben mempertanyakan kelakuan apa yang Dylan buat, sehingga ular itu bisa keluar dari dalam kotak. Tapi pertanyaan Ben itu membuat Dylan marah kepada ayahnya, hingga membuatnya melemparkan ular yang telah ditangkapnya. Pada suatu ketika, Kelly memberitahukan Ben kalau Ben terlalu mengekang anak-anaknya, sehingga membuat mereka bertindak seperti yang dilihat Kelly tadi pagi, di mana Dylan marah dan melawan ayahnya sendiri. Tapi menurut Ben, apa yang dia lakukan saat ini adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ben merasa kalau anak-anaknya salah mengerti tentang tindakan yang diberikan Ben kepada mereka. Ketika sore hari, tanpa diduga mereka kedatangan Walter Ferris, seorang petugas inspeksi kebun binatang yang berkunjung ke sana sambil membuat catatan perihal kekurangan kebun binatang mereka. Salah satu yang menjadi catatan Ferris adalah kondisi kandang singa yang tidak sesuai dengan standar baru yang telah dibuat pemerintah. Lalu Ferris juga mengingatkan Ben kalau biaya untuk merawat Spar, harimau tua yang mereka miliki, lebih tinggi dibandingkan biaya merawat harimau lainnya. Tetapi Ben masih bersikeras kalau Spar nantinya akan sembuh dari penyakitnya. Setelah Ferris berkeliling, dia mencatat sebanyak 12 hal utama yang menjadi catatannya. Robin menaksir kalau total biaya yang akan mereka keluarkan kemungkinan sebanyak $100.000 untuk semua perbaikan di kebun binatang. Setelah mengetahui betapa mahalnya biaya perbaikan kebun binatang Rosemore, Ben pun stres dan hampir putus asa. Di saat Ben menjemput Dylan dari sekolah, mereka melihat Buster, beruang grizzly yang mereka punya di kebun binatang, ternyata lepas dan berkeliaran di kota dengan bebas. Semua pegawai, termasuk Ben, pergi mencari Buster yang ternyata ada di hutan, menikmati kebebasannya. Waktu itu, Ben melihat Buster sangat bahagia dengan lapangan yang luas, serta kebebasan tanpa ada penghalang. Ben akhirnya menyadari kalau Buster sebenarnya butuh kandang yang luas, lalu dia pun menyampaikan keinginannya itu kepada McCready. Ketika di malam hari, mereka semua merayakan keberhasilan Ben menemukan Buster yang terlepas. Sedangkan Dylan dan Lily pergi keluar dan menikmati malam itu di atas genteng rumah. Saat Ben melihat kedekatan Dylan dan Lily, Ben beranggapan kalau Lily akan menyakiti Dylan. Tetapi Kelly berkata kalau Ben terlalu khawatir dengan anaknya. Justru menurut Kelly, Dylan lah yang akan melukai Lily karena Dylan lebih tua dan dia merupakan seorang anak laki-laki. Dylan adalah gambaran Ben di waktu mudanya, sedangkan Rosie adalah gambaran almarhum istri Ben. Dan hal itu membuat Ben sangat mengkhawatirkan Dylan, itu kata Kelly kepada Ben. Setelah itu, Ben pun pulang ke rumah, lalu menemukan jaket lamanya yang ternyata dulu sering digunakan istrinya ketika dia masih sakit. Dari kantung jaket itu, Ben menemukan sebuah cek deposit milik almarhum istrinya yang ternyata disiapkan untuk Ben dan anak-anaknya. Pada keesokan harinya, Rhonda memberitahukan teman-temannya kalau Ben sebenarnya tidak memiliki uang lagi untuk membayar biaya perbaikan kebun binatang. Menurut Rhonda, kebun binatang akan dijual dengan harga murah. Lalu Ben bersama anak-anaknya akan pergi meninggalkan tempat itu dengan segala masalahnya. Tetapi Ben yang telah menemukan cek tadi malam kemudian pergi menemui kakaknya untuk bertanya tentang cek tersebut. Duncan mengatakan kalau cek tersebut merupakan tabungan deposit milik almarhum istri Ben dengan total uang sebanyak $84.000, jumlah uang yang cukup untuk memperbaiki kebun binatang milik Ben. Dari surat yang ditulis almarhum istrinya,
dia memperingatkan Ben untuk mempergunakan uang itu dengan sangat berhati-hati. Ben diminta istrinya untuk mengikuti kata hati Ben. Jadi, Ben memutuskan untuk menggunakan uang itu membayar biaya perbaikan kebun binatang Rosemoor agar nantinya lolos inspeksi dan bisa dibuka untuk umum lagi. Kata Ben kepada mereka kalau dia akan memberikan semua uang yang dia miliki untuk kebun binatang, asalkan mereka mau bersama Ben merawat kebun binatang agar nantinya bisa dibuka untuk umum lagi. Para pegawai yang awalnya putus asa dengan keadaan Ben justru menjadi semangat lagi setelah mendengar perkataan Ben yang sangat memotivasi mereka. Keesokan harinya, mereka semua pun saling bekerja sama memperbaiki kebun binatang selama 1 bulan penuh. Karena di bulan depan, Ben berencana akan membuka kebun binatang itu untuk umum. Ketika Ben dan Rosie sedang berbelanja kebutuhan kebun binatang di supermarket, penjaga kasir di supermarket itu ternyata pengunjung setia dari kebun binatang Rosemoor selama ini. Tapi kebun binatang itu ditutup. Dia bersama keluarganya tidak pernah lagi datang ke sana. Dia terkejut kalau Ben adalah pemilik baru dari kebun binatang itu. Padahal setaunya kebun binatang Rosemoor telah lama tutup, dan bahkan dia tidak menyangka kalau beberapa hari ke depan akan dibuka untuk umum lagi. Jadi karena dia merupakan pengunjung setia kebun binatang Rosemoor, dia bersama keluarga besarnya akan datang di hari pertama pembukaannya. Ketika Ben sedang mengganti lampu di kandang Spar, dia membujuk Spar untuk memakan daging makanannya, agar Spar bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi pada kenyataannya, Spar tetap tidak mau memakan daging yang ada di hadapannya. Pada keesokan harinya, Kelly dan teman-teman menemukan Spar di atas batu yang dapat membahayakan Spar, karena dia kemungkinan gak akan bisa turun lagi karena usianya yang udah tua. Robin dan Kelly berpendapat jika Spar sudah waktunya untuk diistirahatkan selamanya. Tetapi Ben tetap menolak dan masih keras kepala menganggap Spar akan sembuh dari penyakitnya. Padahal sebenarnya Spar sudah nggak mau makan dan minum lagi. Kelly yang lebih mengetahui keadaan Spar kemudian mencoba meminta Ben untuk segera memanggil dokter, karena Spar sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh dari keadaannya saat ini. Tetapi Ben tetap sama aja. Dia tetap tidak mau memanggil dokter karena masih yakin kalau Spar bakalan sembuh dari penyakitnya. Pada waktu sore hari, Kelly melihat Dylan dan Rosie di rumah sendirian tanpa ditemani Ben. Dylan mengatakan kalau ayahnya pergi keluar sejak bertengkar dengan Kelly tadi siang. Kata Dylan, ayahnya nanti akan pulang juga setelah dia selesai mengurus emosinya. Jadi Kelly nggak perlu khawatir dengan mereka. Tetapi saat itu Kelly tetap menemani Dylan dan Rosie untuk makan malam bersama hingga menemani mereka tidur di malam itu. Pada waktu Ben kembali, dia curhat dengan Kelly tentang Dylan yang sebenarnya mengingatkan Ben dengan almarhum istrinya. Karena ketika Dylan membuat Ben marah, ternyata dia tidak berani menatap mata Dylan yang sangat mirip dengan mata istrinya. Tapi perkataan Ben itu disalahartikan oleh Dylan. Dia menganggap kalau Ben membencinya. Dylan juga mengatakan kalau Ben telah menghancurkan hidup Dylan dengan pindah ke rumah baru yang Dylan gak suka, sehingga teman-temannya gak bisa datang mengunjungi Dylan. Tapi Ben pikir Dylan akan bahagia setelah pindah ke sana, apalagi Dylan sudah berteman dengan Lily. Pada keesokan harinya, Ben yang sedang berada di kandang Spar didatangi Dylan secara tiba-tiba. Saat itu Dylan curhat kepada ayahnya terkait hubungannya dengan Lily. Lily ternyata menjauh dari Dylan setelah Dylan menyueki Lily selama ini. Ditambah lagi pada waktu Dylan senang karena ayahnya akan meninggalkan kebun binatang itu karena tidak memiliki uang lagi. Ben memberitahu Dylan kalau dia membutuhkan 20 detik keberaniannya untuk menyatakan isi hatinya.
kepada wanita yang dia cintai. Dylan mendengarkan saran ayahnya dan segera akan mempraktekkannya langsung kepada Lily. Setelah perbincangan itu, hubungan mereka berdua ternyata menjadi baik, dan bahkan Ben juga sudah merelakan Spar untuk meninggalkan mereka. Ketika di malam hari, Ben melihat gambar Spar pada buku Dylan, dan dia kepikiran untuk menggunakan gambar itu nantinya. Setelah itu, Ben kembali membuka foto-foto kenangannya bersama almarhum sang istri, yang membuatnya kembali teringat akan momen yang indah bersama keluarga kecilnya. Gambar Spar yang dilihat Ben tadi malam ternyata akan dibuatkan menjadi logo kebun binatang mereka. Tapi sebelumnya, dia meminta pendapat Dylan mengenai logo baru mereka. Dylan terkejut karena gambarnya akan digunakan ayahnya menjadi logo kebun binatang. Kemudian, Duncan datang membantu Ben menyiapkan kebun binatang yang akan diinspeksi besok oleh Walter Ferris. Duncan ternyata datang membawa 200 pon ikan hard dog yang akan diberikan kepada Buster untuk menaikkan berat badannya sebelum diinspeksi. Lalu mereka semua bekerja sama menyelesaikan perbaikan di kebun binatang Rossmore. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat kebun binatang akan diinspeksi, Ben meminta mereka untuk tidak berbicara menggunakan handy-talkie ketika mereka mengalami masalah, karena dia tidak ingin Ferris mendengarkan permasalahan yang ada di kebun binatang, agar mereka mendapatkan persetujuan untuk membuka kebun binatang. Beberapa saat kemudian, Ferris pun tiba dan langsung memeriksa semua hal yang ada di kebun binatang Rossmore dengan teliti. Pada saat Ferris melakukan pemeriksaan, Kelly menggunakan HT untuk memanggil McCready, karena pintu dari kandang Salomon tiba-tiba macet dan tidak bisa dikunci. Ketika Ferris mendengar ada masalah pada Salomon, dia pun bergegas pergi ke sana untuk memeriksa keadaan yang terjadi. Salomon adalah nama dari singa yang dimiliki kebun binatang Rossmore. McCready yang mengetahui kalau ada sesuatu yang tidak beres di kandang Salomon, kemudian bergegas memperbaikinya sebelum Ferris tiba di sana. Sedangkan Kelly saat itu mengalihkan fokus Salomon agar McCready bisa memperbaiki pintunya dari dalam kandang. In silence! Oh! Oh! Who's a good boy? Who's a good boy? Who's a handsome boy? You don't. Di saat Ferris tiba di sana, dia tidak menemukan masalah apapun. Jadi, Ferris tinggal memberikan jawabannya. Apakah kebun binatang Rossmore diberi izin untuk buka atau tidak? Saat itu, Rosie dengan polosnya mengatakan kalau Ferris adalah pria brengsek. Tapi sebenarnya perkataan itu didengarkan Rosie dari McCready. Rosie juga menganggap kalau Ferris adalah pria yang baik, tidak seperti apa yang dikatakan orang kepadanya. Dari hasil pemeriksaan Ferris di sana, dia pun memberikan izin beroperasi kepada kebun binatang Rossmore, yang membuat Ben bersama pegawainya senang karena kerja keras mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil yang mereka inginkan. Jadi untuk merayakan keberhasilannya, mereka pun minum-minum di bar yang ada di dalam kebun binatang. Di waktu yang sama, tiba-tiba hujan turun dan membasahi kebun binatang Rossmore. Dengan basa-basahan, Dylan kemudian mendatangi Lily untuk meminta maaf dan juga menyatakan perasaannya kepada Lily. Dylan menggunakan waktu 20 detik keberaniannya untuk mengatakan isi hatinya kepada Lily, sesuai dengan apa yang dikatakan Ben kepada Dylan beberapa hari lalu. Ketika Ben sedang menonton TV, jurnalis di dalam TV mengatakan kalau musim panas kali ini akan dipenuhi dengan hujan yang berkepanjangan. Padahal beberapa hari ke depan, kebun binatang Rossmore akan resmi dibuka untuk umum. Ben bersama para pegawainya hanya bisa berharap
agar hujan berhenti ketika hari peresmian tiba. Tapi pada kenyataannya, sampai sehari sebelum kebun binatang dibuka, hujan tetap turun membasahi seluruh kota dan kebun binatang. Pada keesokan harinya, Ben bangun dari tidurnya dengan bahagia, karena di hari itu, hujan sudah berhenti, dan mereka bisa melakukan peresmian kebun binatang Rosemoor tanpa gangguan. Anehnya ketika mereka meresmikan kebun binatang, tidak terlihat satu orang pun pengunjung hadir menyaksikan peresmian itu. Dylan merasa kalau ada yang gak beres, sehingga dia pun pergi memeriksa untuk memastikan apa yang telah terjadi. Ternyata hujan yang udah turun selama 1 minggu telah membuat sebuah pohon besar tumbang menutupi jalan masuk ke kebun binatang. Dari balik pohon itu terlihat sangat banyak pengunjung yang antusias dengan kebun binatang Rosemoor. Mereka datang dari berbagai daerah, termasuk seorang pegawai kasir tempat Ben berbelanja kemarin. Pada hari pertama pembukaan kebun binatang Rosemoor, banyak pengunjung yang menikmati dan memuji kerja keras Ben dan pegawainya hingga berhasil membuat kebun binatang yang mereka cintai ini mendapatkan izin untuk beroperasi lagi. Semangat pantang menyerah dari Ben menjadi inspirasi bagi kita. Di titik terendah Ben, dia tetap tidak menyerah dengan keadaannya. Bahkan dia justru semakin kuat menghadapi keadaan itu bersama para pegawainya. Kesadaran diri Ben akan cara mendidik anak yang tidak benar mengajarkan kita kalau anak yang kita miliki juga memiliki kebahagiaan. Jika kita tetap ingin memaksa kehendak kita, setidaknya berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan keinginan mereka, agar tidak terjadi salah pengertian yang merusak hubungan antara anak dan orang tua, seperti hubungan Ben dan Dylan. Segini aja alur cerita film yang dapat saya berikan. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya.